Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Sempurna jasadnya, sempurna batinnya, sempurna segala-galanya. Bahkan Imam Busiri dalam syair burdahnya tidak punya kata-kata lagi untuk memuji kesempurnaan Rasulullah. Dia menuliskan, "Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun." Puncak dari pengetahuan manusia bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah manusia. Sampai di sini Imam Busiri tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sendiri yang hadir untuk melengkapi bait syairnya dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Dan sesungguhnya Rasulullah itu adalah paling baiknya makhluk ciptaan Allah segala-galanya. Melihat kesempurnaan Rasulullah SAW, beliau patut untuk sombong, beliau patut untuk angkuh. Tetapi hal itu tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling rendah hati kepada semuanya, kepada manusia, dan tidak pernah sombong kecuali jika hendak menampakkan kebesaran Allah di hadapan orang yang sombong dan congkak. Beliau tidak suka dihormati orang dengan cara melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Di antara riwayat-riwayat yang menerangkan ketawaduan beliau kepada sesama manusia ialah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan isnadnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah datang kepada kami para sahabat sambil memegang sebuah tongkat. Maka berdirilah kami untuk menghormati kedatangan beliau. Lalu beliau bersabda, "La taqumu kama taqumul a'ajim yu'azzimu ba'duhum ba'dha." Janganlah kamu berdiri seperti orang-orang yang selain bangsa Arab berdiri. Sebagian mereka memuliakan sebagiannya. Subhanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Betapa kepada sahabatnya sendiri beliau tidak mau dihormati secara berlebihan. Al-Qadhi dalam Asy-Syifa meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Pada suatu hari aku masuk ke pasar bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau membeli beberapa helai seluar. Sesudah penjual itu mengetahui bahwa yang membeli kainnya adalah Rasulullah SAW, maka meloncatlah ia. Lalu ia memegang tangan beliau sambil mengecupnya. Tetapi seketika itu beliau menarik tangannya sambil berkata, "Hadza taf'aluhu al-a'ajimu bimulukiha walastu bimalikin, innama ana rajulun minkum." Yang seperti ini adalah perbuatan orang-orang A'jam terhadap para rajanya. Padahal aku ini bukan seorang raja. Aku ini hanya seorang laki-laki dari bangsamu. Subhanallah. Ya Rasulullah, Engkau betul-betul sangat tawadu. Engkau sungguh-sungguh sangat merendahkan diri. Setelah bersabda seperti itu, kemudian Rasulullah SAW mengambil kain seluar tadi. Lalu kata Abu Hurairah, "Aku hendak membawakannya." Tetapi beliau tidak menyerahkannya sambil bersabda, "Sahibus syai' haqqu bi syai'ihi ayyahmilahu." Orang yang mempunyai sesuatu itu lebih berhak dengan sesuatu itu dan membawanya sendiri. Subhanallah, subhanallah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'naf wa la yastakbir ayyamshi ma'al armalah wal miskin wal 'abd hatta yaqdi lahu hajatah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak congkak dan sombong. Ia berjalan bersama wanita janda dan orang miskin serta budak beliau sehingga beliau mencukupi kebutuhannya. Diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku duduk di tengah segolongan di antara orang-orang muhajirin yang sangat miskin, dan sebagian mereka menutupi sebagian yang lain dari ketelanjangan. Lalu duduklah Rasulullah SAW di tengah-tengah kami untuk menyamakan diri beliau di antara kami." Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'ana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama kami, yakni orang-orang yang sangat miskin dan para hamba sahaya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Sementara para kita yang sudah merasa dirinya lebih tinggi, berharta, berkedudukan, berilmu yang sangat tinggi, didudukkan dengan orang-orang miskin di bawah, dia tidak mau. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan makan di atas tanah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi wa ya'kulu 'alal ard. Pernah juga Adi bin Hatim menceritakan, saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah engkau ini?" Saya adalah Adi bin Hatim. Kemudian Adi bin Hatim melanjutkan ceritanya, di antara kami berjalan tadi, ada seorang wanita tua yang menghentikan beliau dan mengadukan masalahnya dengan panjang lebar kepada beliau. Dan beliau mendengarkan pengaduannya itu dengan sangat seksama, dengan sangat penuh perhatian. Karena itu, aku berkata dalam hati, demi Allah, Muhammad itu bukan raja, bukan raja. Kemudian Adi bin Hatim melanjutkan kisahnya. Saya berjalan terus bersama beliau. Sesudah sampai di rumah Rasul, beliau memberikan sebuah bantal kepadaku untuk aku duduk di atasnya, sedang beliau duduk di atas tanah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Betapa mulianya Rasulullah, bahkan kepada orang non muslim sekalipun. Betapa beliau sangat menghargai tamu meskipun dia bukan orang Islam sekalipun. Menurut riwayat, sesudah Adi bin Hatim bercakap-cakap dengan Rasulullah banyak hal, lalu Adi bin Hatim memeluk Islam. Subhanallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Demikianlah salah satu cuplikan kisah ketawaduan Rasulullah SAW sebagai manusia sempurna, sebagai manusia yang pasti akan masuk surga dan paling dikasih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketawaduannya luar biasa. Beliau adalah contoh, beliau adalah teladan. Mempelajari kisah-kisah beliau, mendengarkan kisah-kisah beliau adalah suatu jalan untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Semoga akhlak Rasulullah SAW selalu terbayang dalam angan-angan, sehingga apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan ada penuntunnya, yaitu makhluk yang paling sempurna, Rasulullah Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.